Sahabat-sahabat Gema Kebijaksanaan, selamat malam. Kita berjumpa kembali dimanapun Anda berada. Salam sehat, salam luar biasa, dan tentunya Anda selalu penuh berkah ya. Amin. Nah, sahabat-sahabat Gema Kebijaksanaan, hari ini kita kedatangan satu tamu yang sangat luar biasa. Beliau ini sangat pengalaman ya untuk membangun bisnis startup ya. Jadi kita akan belajar banyak dengan beliau untuk bisa bagaimana mungkin kalau kita mau bangun suatu bisnis startup yang sekarang memang lagi sedang trending, ya. Jadi kita belajar dari seorang pakar ini ya. Saya perkenalkan dulu, beliau ini sudah sangat pengalaman di dunia IT industri selama 15 tahun, dan sekarang ini beliau adalah sebagai CEO dari Starcom Teknologi Indonesia, CEO dari Lapak Lasindo Internusa, CTO dari para pekerja disable Bisa, juga CTO dari Indofruit Fintech Sejati. Baik, mari kita perkenalkan Bapak Brian Sokili. Nah, selamat malam Pak Brian. Selamat malam Pak Hari. Oke, terima kasih atas waktunya ya Pak. Oke, sebelum kita lanjut nih Pak, mungkin kita bisa kenal sedikit dulu dengan Bapak. Kira-kira kenapa bidang ini yang Bapak pilih gitu dalam hidup gitu Pak? Ya. Baik Pak Hari, jadi hidup itu pilihan ya Pak. Ya, betul. Hidup itu pilihan, kita mau apa ya kita mesti pilih. Nah artinya memang background saya ini kan background di IT ya, kurang lebih seperti itu. Karena memang sejak saya SLTA itu saya sudah mulai tertarik dengan teknologi ya, khususnya waktu itu ilmu komputer. Nah, di tahun-tahun saya SMA itu komputer belum terlalu canggih, Pak. Iya. Bahkan di sekolah pun saya masih ingat di sekolah saya itu cuma 2 komputer, Pak. Itu komputer 845 yang dulu belum ada Windows-nya. Iya, betul. Ya. Jadi karena saya sangat tertarik, jadi saya terus belajar sampai-sampai saya mencari sekolah yang ada komputernya, kemudian kursus. Jadi intinya memang dari awal saya sangat tertarik dengan teknologi. Nah, kemudian ketika dunia digital ini semakin berkembang, mulai dari tahun 2015 ini sudah mulai digaungkan Pak, namanya sebelum startup ini namanya e-business Pak. Saya masih ingat sekali, itu di tahun 2000 itu sudah muncul namanya e-business. Kita masih belum kenal e-commerce. Kita masih belum kenal online Gojek online dan seterusnya masih belum ada. Itu masih e-business. Nah, memang setelah perkembangan itu ada beberapa pilihan, Pak. Saya sebagai berlatar belakang IT itu ada beberapa pilihan. Pilihan utama adalah bekerja. Karena waktu itu saya sempat direkrut sama Microsoft untuk bekerja. Pilihan pertama adalah bekerja. Pilihan kedua adalah mau jadi pengusaha di bidang IT. Nah, waktu itu di tahun 2000-an itu belum banyak teknologi, belum banyak kemudahan, Pak, untuk menjadi seorang entrepreneur di bidang IT waktu itu. Ya. Tapi saya coba memberanikan diri. Setelah itu saya memberanikan diri untuk melakukan usaha ya, Pak, waktu itu. Jadi saya mulainya itu dari belum cost software sebenarnya ya. Itu waktu itu masih bermain di sisi hardware. Nah, jadi setelah itu sudah mulai berkembang dunia IT. Jadi akhirnya ya saya bangun bisnis di bidang IT ini, Pak. Oke, baik. Luar biasa. Mungkin biar supaya sahabat-sahabat kenal ini, udah sekian lama ini ada perusahaan startup. Saya tahu Bapak banyak membangun perusahaan yang sudah terkenal ya. Kalau boleh disebutkan, boleh nggak ini Pak? Ya, jadi ada beberapa perjanjian ya Pak. Karena saya ini sebenarnya sebelumnya adalah startup development Pak. Jadi seperti membangun rumah Pak. Nah, jadi setiap kami bangun rumah itu ada perjanjian. Karena membangun, saya ambil contoh begini Pak. Seperti kita ketahui bahwa ada satu imani terbesar di Indonesia. Imani terbesar di Indonesia sampai detik ini.
Hmm. Itu di awalnya itu kami kontribusi Pak, membuat modul interbankingnya. Hmm. Bagaimana kita tinggal nempel, tinggal scan, lalu duit kita ambil di bank, kemudian dikirim ke tujuan. Itu kami sempat membuat modul itu. Dan Oke. salah satu klausul di situ kami tidak boleh menyebut bahwa kami yang membuat itu. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, Oh, baik. memang ada beberapa klien besar di Indonesia, kami memiliki kontribusi untuk membangun startup tersebut. Seperti itu, Pak Ari. Oh, baik, baik. Oke, Ya, baiklah kalau gitu ya. ya, Memang tidak boleh disebutkan karena sudah ya, perjanjian, ya sudah. Tapi saya mengetahui Pak Brian ini memang membangun perusahaan-perusahaan startup yang sekarang ini kita sangat kenal ya. Cuma karena kita nggak boleh sebutkan sudah perjanjian, ya sudahlah ya. ya, Oke. ya, Oke, kita belajar kalau gitu Pak, supaya ya, kita bisa membangun sebuah bisnis. Bagaimana membangun? Karena orang bilang membangun startup itu banyak yang bermunculan, tapi banyak juga yang gugur gitu kan. Nah, nanti betul, Pak. Bapak jelaskan gitu ya. Silakan Ya, Pak. ya, Lanjutkan. ya. Saya coba mulai di slide ya, Pak. Udah kelihatan, Pak, slide saya? Sudah Pak. Udah, oke. Jadi judulnya ini membangun perusahaan startup itu mudah. Jadi dengan kata mudah ini memang banyak kandungan misteri ya Pak di dalam kemudahan ini. Seperti yang Pak Hari sampaikan barusan bahwa kenapa banyak yang gagal. Ya. Jadi kebetulan malam hari ini kita berbicara membangun perusahaan startup mudah gitu ya Pak. Ya. Nah, memang ini tidak bisa dipungkiri bahwa karena terlalu mudah ini di tahun 2015 sampai 18 startup di Indonesia itu mencatat ada 6.600 sekian, Pak, startup di Indonesia. Sekarang ini Iya, benar. banyak Ada sekali. sampai tahun 2018, Pak. Oh, 2018. Oh, sekarang Ya, berarti kalau sampai saat ini tinggal 1.190-an sampai saat ini. Oke. Ya, artinya dengan jumlah ini cukup banyak sekali. Dan ini menduduki poin keempat, ya, poin keempat startup terbanyak di dunia, Pak. Wah, Ya, hebat. ya, jadi karena terlalu mudah, makanya banyak orang yang membuat startup. Nah, barangkali nanti ada beberapa penjelasan kenapa banyak startup yang gagal dan sedikit yang berhasil. Ya. Baik. Kemudian, kalau kita berbicara membangun startup, apa yang harus dipersiapkan? Yang pertama adalah ide. Ya. Yang pertama adalah ide. Nah, sebenarnya kalau mempersiapkan startup itu harus memiliki ide. Nah, sebenarnya ini sudah rahasia umum, bukan rahasia lagi ya. Ini sudah umum sekali sebenarnya. Tetapi banyak hal yang pembuat startup tidak teliti mengenai ide ini. Yang pertama adalah banyak perusahaan startup yang ide ini dibeli, Pak. Ide ini dibeli, misalnya sudah ada startup karena dia tertarik lalu dibeli. Yang pertama. Yang kedua adalah kadang-kadang ide ini timbul karena dia membaca berita bahwa startup A dapat dana, startup B kemudian dapat investor banyak dan seterusnya. Itu juga ide timbul dalam pikiran. Yang ketiga adalah ide ikut-ikutan, Pak. Ini yang banyak. Ya, karena temannya punya ide ini, kemudian juga dia dengan sendirinya juga punya ide yang sama lalu dibuat. Jadi tiga-tiga ini sebenarnya biasanya tidak terlalu bertahan lama. Yang bertahan lama adalah ide pribadi sendiri, kemudian dia mengetahui bahwa idenya ini arahnya kemana. Ya, jadi bukan asal ikut-ikutan lalu, oh saya punya ide nih begini, gimana nih supaya gini, atau kita beli saja. Nah itu kadang-kadang yang banyak tumbang. Jadi makanya di awal itu ada 6.000-an, kemudian turun sampai 1.000-an kita nggak tahu ke depan sampai tinggal berapa. Nah yang ketiga adalah harus menentukan jenis startupnya. Ya. Jadi
ada banyak startup yang gagal karena salah memilih jenis startup. Jadi yang dimaksud di sini adalah karena startup ini identik dengan aplikasi. Ya, itu dari dulu sampai saat ini identik dengan aplikasi. Nah, aplikasi ini kan banyak jenis, Pak. Contoh aja itu ada 1.000 lebih startup itu bermain di ranah e-commerce, jualan online. Apakah itu toko online, jual baju online, sandal online, dan seterusnya. Nah, ini kadang-kadang ini jenis startup ini sulit dibedakan. Kira-kira yang mana ini startup yang benar-benar digunakan, dipakai, atau startup yang hanya ikut-ikutan. Nah, ini yang banyak yang terjadi. Jadi akibatnya adalah ketika jenis startup ini tidak ditentukan di awal, maka di pertengahan ini sering berubah-ubah, Pak. Nanti dia udah buat, wah, kayaknya ini agak sulit nih. Jadi ditukar lagi, sudah sampai lagi, ditukar lagi. Jadi akhirnya startup itu sampai ada juga Pak sampai saat ini nggak jadi-jadi. Ya. Nah, kemudian dalam kandungan pembuatan startup itu mudah, kemudian di dalamnya juga harus benar. Untuk membuat startup yang pertama adalah kita mesti inventarisir masalah yang dihadapi oleh jenis usaha itu, yang nantinya kita akan membuat solusi. Ya. Yang nantinya kita akan membuat solusi. Jadi barangkali saya ambil contoh yang sudah ada, ini bukan endorse ya Pak Hari ya. Seperti seperti Halo Dokter misalnya ya, Halo Dok. Terputus ya Pak? Ya, terputus, bisa di-share lagi Pak, tolong di-share lagi. Oh, oke. Ya, sudah kelihatan Pak? Ya, baik, sudah. Ya, jadi yang saya maksud dalam inventarisir masalah ini, saya ambil contoh Halodoc misalnya. Kalau dulu itu kan orang ke rumah sakit mesti ke rumah sakit, kemudian harus antri, ya. Jadi konsultasi ringan itu harus ke rumah sakit. Jadi karena adanya masalah ini, maka si Halodoc berpikir bagaimana supaya masyarakat yang membutuhkan jasa konsultasi itu tidak harus ke rumah sakit, ya, tetapi dipermudah melalui teknologi. Jadi kurang lebih ini yang dimaksud menginventarisir masalah yang terjadi dalam usaha tersebut. Karena banyak startup yang sudah dimuat karena terlalu mudah, yang sudah dibuat terlalu mudah, ini bukan menyelesaikan masalah, malah sebaliknya membawa masalah baru. Ya, banyak startup yang membuat satu solusi tetapi membawa masalah baru. Misalnya di dalam perusahaan ternyata setelah digunakan solusi ini malah lebih tepat digunakan secara tradisional dengan menggunakan sistem ini. Barangkali flow-nya terlalu panjang, kemudian banyak hal-hal yang tidak menjawab kebutuhan perusahaan. Jadi ini mesti benar-benar masalah ini diinventarisir, kemudian dibuatlah teknologi itu supaya menjadi solusi yang tepat terhadap perusahaan. Dan yang terakhir adalah menawarkan solusi. Nah, menawarkan solusi ini di sisi ini juga banyak perusahaan yang gagal. Nah, ternyata dalam satu permasalahan dalam kehidupan sosial, apakah di perusahaan, apakah di organisasi manapun, nah ternyata solusinya tidak terjawab, ya, tidak memberi solusi, tapi menawarkan kecanggihan. Nah, ini kadang-kadang teknologi canggih itu belum tentu menjadi solusi, ya. Walaupun ya ini terlalu high tech ya, misalnya ini bisa buka pintu pakai mata gitu ya, retin, kemudian dengan gaya tubuh ya, ini bisa buka pintu. Tetapi itu bukan solusi ketika kita masuk kantor dengan berbagai hambatan, misalnya dengan mata, dengan tubuh kita dan seterusnya. Nah, ini juga tidak memberi solusi.
Jadi ini banyak hal-hal yang menjadi kegagalan bagi startup itu sendiri. Jadi di beberapa poin ini memang sedikit berbeda ya Pak Hari dengan beberapa presentasi yang cukup umum, karena kembali lagi saya ini kan pelaku ya Pak Hari, bukan pengamat. Jadi yang kami temui itu ya seperti ini sebenarnya. Meskipun dalam beberapa bagian itu ya secara detail, memulai membuat startup, misal harus membuat tim, timnya harus bergerak di bidang ini, di bidang itu, kemudian cari dana. Nah, jadi karena ini kita membahas membuat startup dengan mudah, jadi kita tidak berbicara dana. Nah, makanya di langkah-langkah selanjutnya itu sebenarnya saya membuat ya satu poin penting saja. Yang pertama adalah buat rencana bisnis. Ya, kadang-kadang di dunia digital ini nomor satu ini sering ini terlupakan, ya, karena banyak teman-teman milenial menyampaikan bahwa wah ini kalau harus buat rencana bisnis ini kembali lagi nih di zaman-zaman batu gitu ya, zaman-zaman sebelum digital. Padahal sebenarnya bisnis apapun kalau tidak ada rencana ini juga ke depan akan sulit. Kita nggak tahu arahnya kemana. Dan yang kedua adalah bentuk tim itu sangat penting ya di dalam membangun satu usaha, karena masing-masing tim ini punya bagian yang tidak bisa dilakukan oleh seorang diri atau hanya founder saja. Dan yang ketiga adalah menjalankan usaha. Nah, kenapa sedikit berbeda dengan poin-poin yang sering kita dengar? Biasanya setelah bentuk tim ini kemudian mencari investor. Karena seperti kita ketahui bahwa sampai saat ini startup ini sebenarnya ini bukan menurun ya menurut saya. Meskipun banyak pengamat menyampaikan bahwa startup ini udah setengah mati, bahkan banyak yang mati sampai saat ini. Karena investor sudah tidak seloyal dulu sampai saat ini. Tapi bagi saya melihat bahwa justru ini lebih bagus sebenarnya. Ini akan difilter yang mana yang benar-benar startup itu yang menghasilkan dan yang mana startup itu yang hanya dipoles, kemudian mencari dana kepada investor. Jadi justru dengan kondisi saat ini ya ini semakin terseleksi gitu loh. Ya, semakin terseleksi startup mana saja yang memang benar-benar memiliki bisnis yang real ya, yang real. Jadi kira-kira itu Pari, barangkali kita lebih banyak diskusi ya. Karena kalau hanya untuk presentasi ini biasanya kata yang ahli cuma 20% Pari yang bisa ditangkap. Karena setelah ini di copy atau di foto belum tentu dilihat, Pak. Iya, betul. Ya, betul. ya kira-kira itu dari saya, Pari. Oke, baik. Terima kasih. Saya ini share dulu ya. Saya tutup dulu. Oh iya, maaf. Oke, baik. Terima kasih. Saya ambil teks host-nya dulu. Ya. Baik, sahabat-sahabat Gema Kebijaksanaan, mungkin ada hal-hal yang ditanyakan tentang terkaitan dengan startup. Ya, jadi mumpung ini Pak Brian ini sangat-sangat pengalaman dan sangat banyak sudah dibuat startup-startupnya ya gitu ya Pak ya selama ini ya. Betul. Seperti tadi Bapak bilang menangani juga Halodoc begitu ya. Ya. Oke, salah satunya ya. Jadi kita sangat tahu bahwa Halodoc juga saat ini sangat populer sehingga itu menjadi satu startup yang cukup bagus gitu ya. Nah, mungkin teman-teman bisa, mungkin ada yang di sini ada yang rencana mau bangun startup atau mungkin ada pemikiran ya. Ini saya rasa berbicara dengan Pak Brian adalah orang yang tepat untuk berdiskusi malam hari ini ya. Belum tentu Anda bisa ketemu kesempatan yang sama. Silakan, ada Bapak Ibu, teman-teman, kalau ada yang bertanya. Kalau nggak ada bertanya, saya yang bertanya dulu ya, Pak Brian ya, sambil menunggu. Oh, ini ada yang bertanya ini, Pak, sebelumnya ya. Ya. Oke, dari Ibu Desti, apakah membangun startup mulainya harus membuat aplikasi kah? Gimana itu, Pak Brian? Ya, jadi
Hah? Ya, ya. Jadi begini ya, Bu Dewi ya tadi ya. Desti, Pak. Ya, Bu Desti. ya. Baik Bu. Jadi sebenarnya membangun startup itu tidak harus aplikasi sebenarnya. Ya, namanya sebenarnya startup itu kan rintisan ya, Pak Hari ya, rintisannya. Jadi memang di Indonesia itu identik dengan digital. Padahal kalau kita lihat itu di negara-negara lain ya, misalnya di India gitu ya, di China itu tidak harus pakai aplikasi, tidak harus memulai dari aplikasi. Oh. Tidak harus memulai dari aplikasi. Jadi bangun dulu bisnisnya. Contoh dulu sebelum di Indonesia itu ada penyewaan power bank ya, di Indonesia penyewaan power bank itu kan lahirnya dulu di India itu belum punya aplikasi sama sekali. Tapi dia bisa disebut sebagai startup karena unik. Ya. Karena lahirnya startup itu memecahkan satu masalah. Memecahkan satu masalah. Jadi di India itu ketika beberapa kota ketika smartphone datang, kemudian smartphone-nya itu timbul masalah baru, baterai lemah. Ya. Kemudian beberapa kota di India itu tidak sebaik Indonesia dengan elektrik. Jadi harus mencari solusi supaya kalau dia ke kampung dia harus bawa power bank. Bahkan waktu itu power bank yang laku keras itu yang pakai solar cell malah dari China. Lalu disewakan. Nah, waktu itu nggak ada pakai aplikasi penyewaan tuh. Tapi dia bisa disebut startup. Jadi karena investor melihat bahwa ini sudah menyelesaikan masalah, kemudian ini sangat potensial, akhirnya investor masuk, baru dibuat aplikasinya. Jadilah dia menjadi startup. Jadi nah ini juga kita lihat bahwa di Indonesia ini justru yang banyak gagal itu dia udah buat aplikasi duluan nih. Karena dia baru tahu, wah ini bisa ini. Kemudian dia buat aplikasi. Ternyata setelah dia buat aplikasi, wah bisnisnya nggak jalan. Atau baru buat aplikasi ternyata sebelah kanan kirinya udah pada buat nih yang lebih canggih. Ya akhirnya dia ketinggalan. Jadi itu ya Bu, tidak harus buat aplikasi. Yang paling penting adalah kuatkan idenya, kemudian rancang bisnisnya. Aplikasi itu gampang. Oke. Nah, menyambung itu ada pertanyaan lagi dari Pak Asrar ya, Pak Asrar Purba. Malam Pak Brian, apakah startup harus berbasis digital? Ini nyambung sepertinya ini Pak. Ya baik Pak Asrar, Pak Ketua AMA Batam ini Pak Ari. Oh ini Ketua AMA Batam. Ya, baik. Siap Pak Asrar. Jadi Pak, harus berbasis digital sebenarnya. Kenapa harus berbasis digital? Karena solusinya Pak. Digital itu kan mempercepat, mempermudah, mempermurah. Ya. Jadi sebenarnya kalau startup nah, lagi-lagi digital itu sebenarnya tidak harus aplikasi, Pak. Ya kan? Tidak harus aplikasi, tidak harus pakai Android sebenarnya. Jadi sebenarnya tanpa digital itu sebenarnya startup juga bisa jalan sebenarnya. Tapi karena di tahun 2017 itu banyak negara yang memunculkan bahwa digital itu harus ada di aplikasi. Ya, ada di aplikasi. Ada beberapa buku yang saya baca. Nah, ternyata itu digital itu startup itu tidak harus bergantung ya, atau tidak harus berbasis digital sebenarnya. Tetapi kenapa demikian muncul harus berbasis digital yang itu tadi, ya kan? Karena dengan sentuhan teknologi ini kan mempercepat, ya kan? Memberi kepastian, mempermudah. Ya, jadi kira-kira itu Pak Asrar. Oke, ya. Oke, nah saya menyambung dari pertanyaan Pak Asrar ini, kalau andai kata ada orang tadi seperti Bapak juga mengatakan penyewaan power bank begitu kan tidak perlu harus bikin aplikasi gitu kan. Artinya setelah sudah ramai
baru orang tahu bahwa itu semacam startup begitu. Baru betul, dibuatkan aplikasi begitu ya, Pak? betul, betul. Oh, oke. Nah, saya nih termasuk salah satu yang bangun startup yang gagal boleh dibilang gitu loh, Pak Ya, Brian. iya, Gagalnya itu kalau saya melihatnya idenya saya sudah ada, ya, tapi orang programmernya yang nggak mampu gitu, Pak. Sehingga lama nggak terpecahkan. Nah, ini gimana nih Pak cara ngatasi kayak begitu tuh, Pak? ya, betul. Nah, ini yang banyak dialami banyak orang, Pak Ari, bukan Pak Ari sendiri. Nah, itu udah habis duit banyak-banyak tapi akhirnya gagal gitu loh, Pak. Padahal Betul, tadinya bagus, bisa katanya semuanya gitu. Ternyata dalam perjalanan nggak mampu. Waduh, kita sudah betul, buat betul, dulu, Pak. betul, Nah, Pak Ari. Ya, jadi saya berbagi sedikit begini. iya, Setelah startup ini booming, iya. ini bagaikan dukun. Oh, dukun nih. Iya, Gimana? bagaikan dukun orang pintar, Pak. Oh, seram sekali nih istilahnya. Iya, jadi image-nya begini, karena dia orang IT, kemudian mungkin tahu ya, mungkin tahu, kemudian pasien datang, ini buat bisa buat ini nggak? Pasti, oh bisa, ya kan? Bisa buat aplikasi nggak? Ya bisa, kan gitu. Nah akhirnya ya teman-teman saya ada yang 2 tahun Pak nggak jadi-jadi. Padahal Saya sudah gaji tim, programmer, ya. kemudian ya sudah pitching sana, pitching sini dan seterusnya. Jadi Ah, memang menurut saya ini pengalaman bagi teman-teman bila mau buat startup. Yang pertama adalah kalau memang kita minta bantu ya atau kolaborasi dengan orang, kita lihat dulu Pak, apakah calon partner ini pernah nggak membuat startup, pernah nggak membuat aplikasi, itu yang paling utama. hmm, Karena yang terakhir ini ya mohon maaf, ini bukan mengukur teman-teman ya sebagai programmer. Ya banyak adik-adik mahasiswa yang baru bisa buat aplikasi yang simple, kemudian di copy dengan banyak tools, apalagi pembelian source code yang lumayan banjir, Pak. Di ya. Tokopedia itu source code yang e-commerce, Pak, ada yang 500.000, Pak. Oh, Ada iya. yang 500.000. Lengkap, Pak. Wah, murah ya. Nah, murah. Nah, ini yang kadang-kadang teman-teman yang ya mohon maaf di bidang IT ini terlalu gampang bahwa oh bisa. Nah, ternyata setelah dibeli dibongkar-bongkar, kemudian disesuaikan ternyata tidak sesuai dengan harapan Pak Ari. Nah, makanya terus ditunda jadi nggak bisa. Jadi barangkali ini salah satu faktor. Salah satu faktor. Nah, solusi dari saya, nah barangkali cari memang partner ya, partner yang benar-benar punya ahli ya, punya keahlian di situ dan ada bukti pernah nggak buat ya, pernah nggak buat aplikasi. Dan yang kedua adalah biasanya Pak Hari ini para teman-teman coder itu kan tukang pembuat Pak. Iya. Banyak coder yang tidak paham alur bisnisnya. Nah ini kadang-kadang yang tidak ketemu. Maunya owner seperti ini, tapi yang dikerjakan programmer kadang-kadang agak berbeda karena tidak nyambung. Nah ini juga kadang-kadang tidak bisa disalahkan juga yang pembuat. Mungkin dia belum benar-benar nangkap ini tujuan yang dimaksud oleh Pak Hari ini seperti apa. Bisa terjadi Pak Hari. Oh, begitu ya. Ya, ya. Ya, Benar. ya, Pengalaman. ya. Jadi sulitnya itu kitanya sendiri kan nggak mahir gitu kan. Betul, Partner orang yang mau bantu programmer ini kita melihat dia bisa. Nah, ini yang kadang-kadang jadi pengalaman juga sih sebetulnya kita jadi harus tahu kalau kita mau ini memang harus seperti tadi Bapak bilang pengalaman gitu ya. betul. Ya, oke, baik. Nah, ini ada pertanyaan lagi satu dari Pak Surya Dharma ini, Pak. Ya, Jadi, silakan, Pak. bertanya, berapa persen saham biasanya dialokasikan untuk founder dan co-founder gitu, Pak? Ya. Yang kedua, seberapa besar persentase dari investor venturanya? Terima kasih, Pak. Ya, jadi kalau bicara persen ya Pak, relatif ya Pak, ya relatif ya. Berapa persen saham biasanya dialokasikan untuk founder dan co-founder. Nah ini
tergantung ya Pak, apakah itu foundernya dia penemunya, kemudian dia pembuatnya, nah rata-rata itu majority Pak. Mereka pasti majority, ya. Mereka pasti majority, ya. Jadi kecuali makanya saya bilang relatif, karena startup ini kan kita lihat Pak ukurannya sering disebut ini sebelum valuasi. Kita bicara sebelum valuasi ya. Kalau valuasi udah berbeda. Jadi di startup ini yang perlu dilihat adalah ini startup ini sudah tahap kemana? Apakah ini masih tahap apa ya? Masih tahap awal, barangkali aplikasi sudah ada tapi belum digunakan. Sudah digunakan tapi masih belum monetize ya, belum diuangkan. Sudah monetize tapi tidak berkembang. Jadi diukur dari situ. Tapi kalau kita bicara persennya yaitu mereka majority. Kecuali ya startupnya di akuisisi seperti itu. Maksudnya yang majority itu yang membuatnya gitu Pak? Iya, founder, benar. Oke. Ya. Tapi permasalahannya yang buatnya ini si programmer misalkan dia nggak punya dana lagi gitu. Nah sementara partner yang ininya punya dana gitu. Nah itu bagaimana? Nah jadi menarik Pak Hari. Iya. Karena saya banyak menemui ya, karena saya juga punya perusahaan di inkubator, ya inkubator startup. Nah ini kita tahu persis apa yang menjadi masalah terkait founder, co-founder dan investor ya seperti itu. Nah kenapa saya bilang majority? Banyak permasalahan di startup. Contoh nih, startupnya founder kemudian dari awal dia udah temukan ini, kemudian dia sudah buat aplikasi gitu ya. Kemudian si investor ini tertarik menjadi co-founder, ya. Ada yang mulai dari awal Pak Hari. Jadi biasanya kadang-kadang ada yang pembuat startup dia hanya ide, tapi nggak punya duit untuk mendevelop. Ya, betul. Nah itu biasanya tidak majority, itu ada yang 50-50, ada yang 60-40, investornya 60, foundernya 40, ada. Tapi ya. Ingat, itu tahapnya itu masih kerangka aplikasinya gitu loh. Itu terjadi. Yang kedua, ada juga yang kami temui, ini startupnya ini udah beres, udah running, tapi udah mau mati, nggak ada duit, nggak ada biaya hosting, nggak ada biaya tim programmer. Nah lalu si investor masuk. Nah biasanya akuisisi itu tidak lagi bagi saham itu. Oke, saya beli, tapi saya dapatnya segini ya 60%. Mau apa tidak kan gitu. Nah memang banyak yang mau, ada juga yang enggak. Tapi ya ini tergantung nego sih sebenarnya. Tergantung negosiasi. Tapi pada umumnya seperti itu yang kami temui di lapangan. Oke, seingat saya Tokopedia ketika dimulai oleh itu foundernya, kemudian karena tidak ada dana dan investor yang ini meng-take over, dia bahkan sekarang lebih besar begitu ya Pak? Nah, ini kalau kita bicara venture ya Pak, venture capital ini ceritanya panjang Pak. Panjang ya? Oh, nggak cukup 1 jam kalau gitu. Nah, jadi cerita panjangnya begini Pak, kalau main seperti itu kan jual ke jual Pak. Investor pertama dapat sekian, jual lagi ke investor kedua, kan begitu ya. Dapat lagi, jual lagi ke investor ketiga, dan seterusnya sampai 100. Nah makanya sahamnya itu dapat duit ya berkurang, dapat duit berkurang. Ya memang nggak bisa dipungkiri Pak seperti itu. Bahkan ya foundernya kan sudah di bawah 2% ya itu tahun lalu. Kan cukup kecil sekali ya. Itu sudah bukan majority lagi udah. Ya betul. Iya. Nah berikut pertanyaan yang kedua tadi, seberapa besar persentase dari investor venturanya Pak kira-kira? Nah, yang saya lihat ya, yang akhir-akhir ini ada 30, sekitar itu. Tapi ini relatif ya, tergantung negosiasi.
Ah, Oke, 30 ya. Oke, ya. baik. Nah, pertanyaan berikut dari SS ini, Pak. SS ini saya nggak tahu ibu atau bapak nih. Bagaimana cara mencari co-founder yang baik itu, Pak? Adakah cara supaya ide kita tidak hanya dijiplak? Nah, ini pertanyaan bagus ini, Pak. Saya pun tadi mau nanya. Ya betul, Nah, karena ide kita sudah dipresentasikan, ternyata dia nggak mau, tapi dia ambil sendiri, dia bikin sendiri, idenya dari kita itu, Pak. Ah, itu bagaimana cara menyiasatinya itu, Pak? ya betul Pak Hari. Jadi memang ini sudah banyak terjadi. Nah, Nah, ya makanya bagaimana? di slide awal saya tadi itu kan Anda harus memiliki ide, Ya. ya kan? Ide ini bukan dibeli. Ide ini bukan karena ikut-ikutan. Ya. Nah, yang mau saya sampaikan adalah kalau Bapak Ibu yang memiliki ide awal dan Bapak Ibu yang membangun, merencanakan, jangan takut. Hmm. Pak Hari tahu bahwa ketika Gojek itu lahir di Indonesia, kompetitornya ada yang tahu adalah 600 startup yang sama, Pak. Apakah Oh dia ya. takut? Hmm. Kan begitu. Pertanyaannya apakah dia takut? Nggak takut, Pak. Iya, Apakah iya. tidak ada yang pemodal besar? Mohon maaf, saya tidak mau nyebut ya, Pak. Ada konglomerat Indonesia itu mengambil idenya Gojek itu dan sudah dibuat, tapi kok nggak berkembang? Oh, gitu Jadi ya. nggak usah ya, jadi tidak perlu takut, ya, tidak perlu takut. Meskipun dalam startup ini ide ya, sebenarnya ide itu bisa ditiru ya, bisa ditiru ya, bisa dijiplak dan sudah banyak kan ya seperti itu. Ketika co-founder membuat satu startup, kemudian startupnya bubar, kemudian dia buat sendiri, itu juga banyak Hari. Ya, itu juga banyak. Nah, saran dari saya kalau merekrut co-founder, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah kita mesti trust, ya. Hmm. Kita mesti trust kepada orang itu, dan yang kedua kita harus tahu jejaknya Hmm. teman ini seperti apa. Kalau tidak ya seperti yang Bapak Ibu sampaikan di sini, kita sudah buat, kemudian karena dia semua jeroan perusahaan ini dia sudah tahu, ya dia tinggal kopi di tempat sebelah sudah jadi gitu loh. Jadi harus tahu track record-nya lah ya, Pak ya. Track record-nya. Benar, benar seperti itu. Itu kalau Bapak Ibu sebagai founder ya. Ya. Oke, Ya, ya. seperti Ya, itu. memang karena kita yang punya ide kan kita yang tahu. Jadi waktu kita presentasi pun kayaknya nggak perlu harus detail begitu kali ya, Nggak Pak. perlu, iya. Supaya idenya jangan benar-benar ditangkap semua begitu ya, Pak ya. Betul, betul. Jadi sekedar tahunya aja gitu ya. Kalau Ya dia tangkap. agak teknis ini ya Pak Hari ya. Iya, iya, agak teknis ya, ya, baik, baik. Nah, jadi oke, baik. Itu jawabannya ya. Jadi Pak SS ini namanya Pak. Jadi SS-nya nggak Oh, tahu singkatannya apa gitu. Bapak oh katanya iya beliau. Bapak. Oh iya, iya Pak. Siap. Oke. Nah, Ya, terus kemudian gini Pak. ya. Sekarang kalau lihat dari perkembangan, karena Bapak menggeluti di bidang membangun bisnis. Sekarang yang bisnis yang Bapak tanganin, ini sudah berapa banyak yang membuat startup kepada Bapak ini? Kalau boleh tahu ini mungkin sharing gitu Pak. Iya, kalau untuk pemerintah ya Pak. Pemerintah kita sudah buat juga Pak startup dari pemerintah, kemudian swasta. Saat ini ada 5, mungkin ada 100-an Pak. Yang Bapak sudah tanganin? Sudah tanganin ada 100-an, yang masih hidup mungkin ada 20-an Pak. Masih banyak sekali ya. Wah, Iya, aduh. Oke, nah benar. mungkin pertanyaan barangkali juga sahabat-sahabat yang ada di sini, bahkan juga mungkin yang nanti mendengar dalam rekaman. Kalau kita mau bangun startup gitu Pak, misalkan kita pemodal, mungkin Ya, melalui jasa dari Bapak gitu. Nah, ya, kira-kira mungkin Bapak kasih gambaran kita gimana itu caranya itu Pak? Bisa nggak gitu? bisa Pak. Bisa. Bisa sekali. Ya, bisa Oke, sekali. Nah, caranya ya. ya, jadi yang akhir-akhir ini kita ada bantu orang Pak buat startup ya.
Jadi Bapak ini sebenarnya dia sudah punya ide itu 12 tahun yang lalu, Pak Hari. Hmm. 12 tahun yang lalu, dan dia dengan ide yang sama dia sudah buat juga. Ada 3 orang, Pak. Tiga teman-temannya. Dan Oke. beliau ini yang menarik adalah beliau tidak bilang gagal. Walaupun Oh. dia sudah rugi banyak. Tapi dia bilang saya masih belum ketemu orang yang membuat sukses startup Oh. ini. Nah, jadi Wah. seperti itu. Jadi ya setelah kita ini ngobrol-ngobrol, ternyata ya Bapak ini ada beberapa yang belum clear. Ya, jadi tidak harus kita salahkan juga partnernya. Yang pertama, idenya ini selalu berubah-ubah. Seperti Lalu itu. Ya, jadi akhirnya kita bantu dia sekarang ini, dan startupnya udah 80%. Ya, sudah perlu. Jadi dia punya ide, ya. Dia punya ide, kemudian idenya itu kita transformasikan menjadi sebuah aplikasi digital. Ya, sehingga menjadi satu startup. Seperti itu. Jadi bisa sekali Pak Ari, kalau Pak Ari punya ide, bisa disampaikan ke kita, nanti kita aplikasikan ke aplikasi digital. Seperti itu. Artinya semua pembuatan aplikasi diserahkan ke timnya Pak Brian, pokoknya Ya. kita tinggal bayar aja, begitu ya Pak? Betul. Jadi itu tetap hak milik dari kita gitu, yang sebagai ini ya, yang punya ide itu sendiri ya? 100% Pak. Oh. 100% itu punya Bapak. Itu sebabnya malam hari ini saya tidak bisa menyampaikan bahwa saya sudah membuat startup A, startup B, startup C. Oh. Karena itu bukan ide saya, Pak, ide mereka, Pak. Ya, betul. Ide mereka kemudian ya. Bapak yang menangani gitu ya. Betul. Salah satunya yang tadi Bapak sebut Halodoc gitu ya, yang lain nggak usah Iya. Baik. Nah, Bapak Ibu, bagi Anda yang sudah punya ide, mungkin bingung supaya jangan jadi pengalaman seperti saya, cari programmer, kelihatannya mampu, ternyata nggak mampu, habis uang sudah miliaran, juga nggak ada hasilnya, bertahun-tahun lagi. Nah, tinggal sekarang ada solusinya, kasih ke Pak Brian begitu ya. Jadi Pak Brian yang bisa menangani, mungkin juga udah bagus, tinggal perjanjiannya gitu ya Pak Brian ya? Iya, betul Pak Ari. Oke, baik. Ya. Nah, ini luar biasa kalau begitu. Jadi Bapak Ibu yang hari ini yang punya ide, boleh ini nanti ya. Nanti kalau gitu Pak Brian boleh terakhir kasih sharing nomornya barangkali ya Pak ya, biar teman-teman kalau butuh ini silakan boleh, gitu ya. Boleh Pak Hari. Boleh. Oke. Nah, pertanyaan lagi berikut nih Pak. Oh, ini ya, tadi saya sudah ngomong. Jadi itu sudah dikasih ya, Pak Suradharma minta nomor komunikasinya gitu Pak. Jadi udah Bapak sudah tuliskan. Jadi silakan ya teman-teman, karena memang ajang ini, channel ini kita memang membantu, saling mendukung, membantu buat teman-teman untuk bisa berkembang dan maju gitu ya. Jadi kita oleh karena itu kita manfaatkan hal-hal yang penting, dan setiap minggu kita hadir dengan membahas segala macam topik ya. Jadi mudah-mudahan kita terus berkembang dengan adanya channel ini begitu ya. Silakan nanti Bapak Ibu follow dan subscribe, sehingga follow dari IG dan channel YouTube kita, sehingga setiap minggu tuh hadir acara-acara kita gitu. Oke, baik. Nah, pertanyaan lagi yang berikut ini Pak, mungkin udah memasuki sesi di akhir ini. Ya. Ketika Bapak melakukan suatu pembuatan untuk digital itu Pak, itu kira-kira makan waktu bisa berapa lama itu kira-kira, minimal atau maksimal begitu, kira-kira ada gambaran nggak dengan tim yang Bapak miliki? Atau mungkin sekalian Bapak bicara berapa banyak sebetulnya tim yang Bapak miliki gitu? Ya, barangkali saya mulai dari timnya Pak Hari. Saat ini kita punya tim ada 26 orang programmer Pak. Luar biasa ya. Banyak itu sekali. Core programmer, core-nya Pak, yang 26. Kalau yang ya cuman sekedar modul segala macam itu lebih dari 30 orang. Dan ini tersebar di berbagai daerah. Ada di DKI, ada di Jogja, ada di Batam, ada di Bandung, ada di Bali, ada di Makassar. Jadi tersebar Pak di beberapa daerah. Nah, waktu pembuatan startup itu yang idealnya Pak Hari, ini idealnya adalah 3 bulan.
3 bulan Jadi selesai ya, Pak? 3 bulan selesai. Itu paling cepat 3 bulan. Paling lama 6 bulan. Wah, Ya, jadi ini punya alasan tersendiri. oke. Nah, Kenapa, Pak? kalau ada yang menyampaikan bahwa bisa selesai 1 bulan, itu saya ragu. Wah, luar biasa ya. Itu saya ragu. Nah, sebaliknya, kalau ada yang menyampaikan bahwa ini 1 tahun, itu juga saya ragu. Nah, itu Pak, saya mau ngomong. Saya 1 tahun selesai. Gimana Pak 3 bulan? Saya kaget ini makanya. Nah, itu dia. Jadi kalau sudah 1 tahun, Pak Hari, itu hanya 2 gendang, Pak. Oke. Gendang pertama adalah dia memang tidak bisa membuat dan mengharapkan tim orang lain. Itu yang pertama. Yang kedua adalah berarti beliau bukan pembuat tetapi penjual. Jadi ya 2 itu kuncinya mungkin ya. Di luar faktor yang lain. Nah. Ya, artinya kalau kita sekarang kita menggunakan programmer gitu yang kita pilih gitu, dan ternyata dalam 1 tahun masih belum selesai, harusnya kita sudah mempertimbangkan kelanjutannya, begitu ya Pak? Betul. Karena kalau dilanjut, Pak Hari, lebih dari 1 tahun itu akan tenggelam. Kenapa? Karena banyak yang tidak mengetahui bahwa aplikasi itu setiap 7 bulan itu harus ada perubahan. Itu paling lama, bahkan ada yang 18 hari, itu harus di-generate, harus dibaharui lagi. Nah, bagaimana mungkin ini harus 1 tahun baru diperbarui? Ini kan agak sulit ya. Jadi seperti itu. Nah, kemudian yang saya sampaikan ini pengalaman, startup itu sebenarnya paling lama 3 tahun harus menghasilkan. Paling lama. Ya, paling cepat 1 tahun itu harus menghasilkan dan paling lama 3 tahun. Di luar 3 tahun berarti itu kita nggak tahu mati atau apa gimana gitu ya, pingsan gitu ya, nggak bisa jalan. Butuh diinfus gitu ya Pak? Iya, betul. Baik. Nah ini ada satu pertanyaan lagi Pak. Apa kesalahan umum yang harus dihindari saat membangun startup gitu Pak? Ya. Kesalahan umum yang terjadi adalah banyak yang membuat startup itu melihat karena investor akan masuk. Ya. Itu yang banyak kita temui nih. Ini Kominfo juga ada satu komunitas juga mereka temukan 80%. Karena tujuan pembuatan startup itu adalah mendapatkan dana. Oh, gitu ya. Jadi terlena. Yang kedua adalah kesalahan kedua, membuat startup itu mereka menghabiskan pikiran 80% ke teknologi tapi tidak ke bisnisnya. Ini beberapa kesalahan umum ya, kenapa bisa gagal. Yang poin ketiga adalah tidak fokus. Tidak fokus. Contoh nih, dia buat e-commerce. Dia sudah bisa buat e-commerce, orang bisa belanja, bisa bayar, tetapi ketika melihat aplikasi lain, loh, kok dia punya fitur ini lebih canggih? Nah, dibuat lagi. Wah, ini lebih canggih nih. Pakai ini, akhirnya nggak jadi. Jadi udah ketinggalan kereta. Akhirnya juga gagal. Kan begitu. Dan yang paling terakhir adalah ya berpartner dengan orang yang mungkin belum tepat. Nah, ini menjadi kesalahan umum. Ini yang berdasarkan pengalaman-pengalaman. Oke, baik. Ini kelihatannya sesi lahir ini banyak yang bertanya ini, Pak. Ya, silakan, Pak. Silakan. Oke, jadi ini ada pertanyaan lagi. Bagaimana cara terbaik mempromosikan startup atau aplikasi yang sudah kita bangun ini, Pak? Jadi sudah dibangun supaya bisa menghasilkan 3 tahun harus cuan gitu ya, Pak? Iya, betul. Gimana, Pak? Ya, jadi kalau untuk mempromosikan ya, saya pikir ada yang murah, ada yang berbayar, kan gitu ya. Ada yang tidak berbayar, ada yang berbayar. Contoh, kalau yang tidak berbayar ya udah sama teman-teman
bisa di forward ke teman-teman, itu juga sudah promosi, kan begitu ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah ya pakai digital marketing, ya ada Facebook Ads, ya ada Google Ads, ada Instagram Ads, ada TikTok Ads ya yang terakhir ini. Jadi bisa menggunakan media digital marketing ya menurut saya. Itu yang cuman nanti pada saat promosi ini kita mesti lihat, misalnya kalau jasa tidak cenderung kepada search engine. Kalau jasa itu lebih kepada Google Ads. Kalau misal produk kemana, berarti itu harus ke Facebook Ads. Jadi ya kurang lebih dipelajari seperti itu aja. Seperti itu, Pak Ari. Ya, mudah-mudahan bisa menjawab ya dari pertanyaan Bapak Lim atau Ibu Lim ini, saya nggak tahu. Bapak Lim kayaknya. Pertanyaan berikut ini, Pak. Hal-hal apa saja yang harus kita perhatikan untuk suatu usaha sebelum kita masuk ke digital? Apakah kita mesti tradisional? Hal-hal apa saja yang harus diperhatikan untuk suatu usaha sebelum kita masuk ke digital gitu? Ya, jadi justru pertanyaan ini relevan ya Pak untuk kehidupan startup saat ini. Kalau dulu ini tidak perlu berpikir ke tempat lain ya. Kalau dulu yang penting ada aplikasi, gitu ya. Nah, kalau sekarang ini justru kita kembali di sini. Kita lihat dulu bisnisnya apa ini, ya kan? Sebelum kita ke digital, ya. Apakah kita kuatkan dulu? Jadi sekarang ini startup ini sebenarnya lebih kepada transformasi, ya. Transformasi itu adalah dari tradisional dulu. Matangkan dulu bisnisnya, cari masalahnya, kemudian baru buat startupnya. Itu yang lebih tepat untuk saat ini. Kalau 5 tahun, 10 tahun yang lalu beda, Pak. Yang penting ini lihat ada kesempatan buat aplikasi, jadi startup. Ternyata di sisi usahanya nggak kuat. Betul. Ya. Oke, ya. Jadi berapa lama itu, Pak? Kira-kira waktunya untuk pindah dari yang tradisional ke digital itu? Nah, berapa lama pasti tergantung ya skala usahanya dan jenis usahanya. Tapi pengalaman yang sudah kami temui ya itu mulai dari 1 bulan sampai 6 bulan. Jangan lama-lama, Pak. Ketinggalan kereta. Ya. Ya. Oke. Baik. Ya. Iya, baik. Kalau gitu barangkali Bapak Ibu, saya rasa cukup nih ya waktunya sudah ini. Kira-kira terakhir ada pesan dari Pak Brian ini untuk kita-kita atau teman-teman yang mendengarkan nanti baik dari rekaman, bagaimana supaya kita bisa menjadi pengusaha startup gitu ya? Ya. Baik, terima kasih Pak Hari. Jadi sebenarnya judul ini membuat startup itu mudah ya. Yang pertama adalah kalau dulu kita kenal yang membuat startup itulah orang IT, orang pintar, orang yang berduit, bermodal gitu ya. Sebenarnya tidak seperti itu Bapak Ibu. Jadi ketika Bapak Ibu sudah punya usaha konvensional, itu bisa saja ditransformasikan ke digital dan menjadi sebuah startup. Justru ini lebih kokoh. Itu hal pertama. Hal kedua, justru di saat-saat seperti ini sebenarnya disinilah momen kita membuat startup. Kalau 5 tahun yang lalu kita membuat startup, kompetitor kita banyak sekali. Tapi justru dengan kondisi seperti ini, startup pada tumbang, pada tertidur, pada ya habis. Nah, disinilah kita banyak kesempatan membuat startup. Itu poin kedua. Poin ketiga adalah saat ini kalau startup ya mau buat startup, punya ide atau punya usaha membuat startup, tidak perlu harus bayar programmer, tidak perlu harus mencari pendana, ya. Cari perusahaan yang bisa berkolaborasi, ya. Cari perusahaan yang bisa berkolaborasi dan bisa menciptakan satu startup yang memang benar-benar mentransformasikan usaha yang ada atau membuat usaha baru, ya. Jadi beda dengan dulu, kalau dia buat startup, kemudian dia rekrut sampai 10 programmer, kemudian dia ngedrive sendiri. Nah ini yang banyak kadang-kadang bukan gagal ya Pak Hari, tertunda.
ya, tertunda. Jadi kira-kira 3 poin itu yang saya pesankan kepada Bapak Ibu. Oke, baik Pak Brian, terima kasih. Malam ini sangat menginspirasi dan membuat insight yang bagus buat kita-kita yang mendengarkan ya. Mudah-mudahan juga di sini ada yang sedang merencanakan atau mungkin sedang berjalan dalam startup-nya. Barangkali ada satu pemikiran setelah mendengarkan Pak Brian, jadi lebih baik lagi gitu ya. Karena kita juga mendorong supaya ya teman-teman yang lagi sedang berusaha supaya bisa usahanya maju gitu kan. Nah, oke, baik. Terima kasih Pak Brian atas semua ilmu pengetahuannya, sehingga mudah-mudahan kebaikan Bapak ini bisa menjadi berkat buat banyak orang gitu Pak Brian. Ya, amin. Terima kasih. Baik, sahabat-sahabat Gema Kebijaksanaan, demikianlah malam hari ini kita sudah dengarkan satu peluang sebetulnya kalau kita membangun step dan cara-caranya sudah ya. Tapi paling mudah adalah tinggal hubungi Pak Brian aja gitu ya. Anda sudah punya ide, hubungi. Jadi nggak seperti saya mencari programmernya, akhirnya 1-2 tahun sudah habis uang banyak, nggak ada hasil gitu. Jadi paling mudah sekarang ya tinggal hubungi saja Pak Brian gitu ya. Karena Pak Brian sudah punya programmer sudah begitu banyak, 600 orang begitu. Nah, jadi mudah-mudahan teman-teman juga bisa berkembang dan maju. Nah, bisa ikuti di dalam Instagram kita dengan Gema Kebijaksanaan ya, dan juga bisa follow kita punya atau Instagram, dan juga subscribe dengan Gema Kebijaksanaan, karena subscribe itu kan gratis gitu ya, nggak perlu bayar, supaya setiap minggu dapat tune up begitu istilahnya ya, dapat tune up, dapat satu masukan yang positif di dalam komunitas ini, dan mudah-mudahan kita terus berkembang maju. Demikian sahabat-sahabat Gema Kebijaksanaan, kita akan berjumpa kembali dalam minggu depan. Semoga Anda selalu sehat, selalu luar biasa, dan sukses untuk kita semuanya. Terima kasih Pak Brian. Terima kasih Pak Brian. Terima kasih. Terima kasih.